Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika dasar 2 kita kali ini adalah tentang integral rangkap 2. Sebenarnya integral rangkap 2, rangkap 3, dan yang rangkap 1 pada prinsipnya sama saja. Cuman kalau rangkap 2, kita mengerjakannya 2 kali, mengintegralkannya 2 kali. Kalau integral rangkap 3, kita mengintegralkannya 3 kali. Ya. Misalkan kita punya integral rangkap 2 seperti ini. Jadi, integral 0 sampai 3, 0 sampai 1 dengan fungsi 1 tambah 4xy dx dy. Ini artinya ketika kita mau menyelesaikannya, kita harus memulainya dari dalam dulu. Ya, misalnya bagian yang di dalam ini saya sebut dengan C. Ini saya sebut dengan C, kemudian C ini saya selesaikan dulu. Nah, berarti saya ekstrak, saya selesaikan sendiri 0 sampai 1 integral, saya integralkan terhadap X. Jadi kalau integralkan terhadap X, ini menjadi X ditambah 4/2X kuadrat atau 2X kuadrat Y. Ya. Kemudian batasnya tentu saja dari 0 sampai 1. Karena diintegralkan terhadap X, maka batas ini adalah batas dari X sama dengan 0 sampai 1. Kemudian kita gantikan X-nya seperti 1 ditambah 2Y, ya. Masukkan batas-batasnya ini, ya. Maka didapatkan 2 atau 2Y plus 1 sama saja. Nilai 2Y plus 1 ini yang kita gantikan ke sini, sehingga integralnya sekarang menjadi 1 sampai 3. C ini saya gantikan dengan 2Y plus 1 terhadap Y. Lalu saya integralkan terhadap Y sekarang, ini menjadi Y kuadrat ditambah Y. Ya. Maka setelah kita ini kan, kalau diintegralkan kan Y kuadrat ditambah Y, batasnya 1 sampai 3. Masukkan batas-batas itu, batas atas 3 kuadrat, batas bawah 1 kuadrat, tambah Y, batas atas 3, batas bawah 1. Kita selesaikan, 3 kuadrat 9 kurang 1 ditambah 2, berarti ini 8 tambah 2 sama dengan 10. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, yang paling penting nanti adalah aplikasi tentu saja dari integral rangkap 2 ini. Yang pertama, luas dan volume. Volume untuk bidang 2 dimensi, ya. 2 dimensi itu misalnya kita punya kurva, ya, kurvanya seperti ini, ya, ini X, ini Y, ya, ini batas-batasnya seperti ini. Kita mau mencari berapa luasannya ini. Ini daerah R kita sebutnya, daerah R. Katakanlah ini adalah F1, ini adalah F2, ya. Kemudian batas-batasnya nanti kan tinggal dihitung batasnya dari dalam arah X, dalam arah Y, terserah. Nah, maka untuk bidang 2 dimensi ini, luasannya kita sebut RDA. R ini regionnya, DA. DA di sini urutannya nanti bisa DX, DY, atau bisa juga DY, DX. Ya, tergantung mana yang memudahkan kita untuk melakukan pengintegralan. Kemudian volume benda, ya, volume benda 3 dimensi tentunya di sini, ya. Jadi bidang Z sama dengan Fxy dan di atas bidang R, ya, maka volumenya adalah Fxy, ini adalah fungsinya. Kemudian dA, dA sekali lagi bisa dx dy, bisa dy dx. Ya. Kemudian luas permukaan, ya, ini benda 3 dimensi, tetapi di atas bidang tertentu ada bidangnya, maka ini seperti contoh ini, maka luasan ini di atas ini itu didefinisikan sebagai seperti ini. Luas permukaan sama dengan integral dou z dou x, di mana z adalah fungsi xy, ya, dou z dou x kuadrat, artinya ini z diturunkan 1 kali terhadap x, baru dikuadratkan, kemudian diturunkan 1 kali terhadap y, kemudian dikuadratkan, tambah 1 dA. Ingat, semua bagian ini ada di dalam tanda akar ini, semua ini. dA-nya itu yang di luar tanda akar, ya. dA sekali lagi dA itu bisa dx dy, bisa dy dx. Nah, contoh ini untuk luasan daerah 2 dimensi. Nah, misalkan saya punya benda seperti ini, kita cari luasannya. Kalau di integral lipat 1 tempoh hari kita sudah pelajari, tapi tidak apa-apa kita ulangi di sini. Nah, ketika membuat luasan seperti ini, kita harus hati-hati apakah kita menggunakan dy dx apa menggunakan dx dy. Nah, kalau di contoh sini kita menggunakan dx dy, kenapa kita menggunakan dx dy? Kenapa? Karena begini, kalau saya tarik 1 kali sejajar x,
Ya, ini yang pertama di dalam, yang jadi patokan, yang bagian dalam. Kalau saya tarik sejajar X, ini sebuah garis, maka terlihat bahwa sepanjang manapun saya tarik garis ini, saya tarik ke sebelah atas maupun saya tarik di sebelah bawah, ya, maka selalu masuk pada satu kurva, yaitu dalam hal ini kurva yang ini, X sama dengan Y kuadrat. Dan keluarnya selalu pada satu kurva, yaitu kurva X min Y sama dengan 2. Berarti urutannya adalah dx dy. Saya ulangi, dx dy, dx yang di dalam. Kemudian untuk menentukan batas-batasnya, yang pertama, batas bawah itu adalah batas ketika panah ini menyentuh kurva pertama kali. Dan kurva yang disentuh adalah kurva X sama dengan Y kuadrat. Ingat, karena dx maka X fungsi sesuatu. Ya, karena Y yang terluar maka fungsi Y atau paling tidak dia adalah sebuah konstanta. Tapi X fungsi sesuatu. Dan sesuatu itu bukan X, tapi sesuatu yang lain. Dalam hal ini bisa Y, bisa konstanta. Saya ulangi, batas pertama atau batas paling bawah itu adalah ketika pertama kali panah ini menyentuh kurva. Dan batas terluar adalah ketika terakhir kali menyentuh kurva. Dan kurva yang terakhir disentuh adalah X min Y sama dengan 2. Ingat, X ini harus dinyatakan dalam bentuk sesuatu atau X sama dengan. Berarti Y-nya pindah ke sebelah menjadi X sama dengan Y plus 2. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk batas Y-nya itu dari titik ke titik. Nah, untuk Y, arah Y kita ambil dari sini, berarti paling bawah adalah ini, paling atas adalah ini. Nah, pertanyaannya kan kita harus cari dulu berapa titik ini. Nah, titik ini tak lain adalah perpotongan antara garis X sama dengan Y kuadrat dengan garis X sama dengan Y plus 2. Jadi ini kalau kita tulis X sama dengan Y plus 2. Ya, kita samakan aja kedua garis ini. Berarti Y kuadrat itu sama dengan Y plus 2. Pindahkan ke kiri, Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti ini menjadi Y, berapa ini? Y min 2, Y plus 1. Ya, sama dengan 0. Diperoleh Y satunya min 1, Y 2-nya 2. Berarti di sini min 1, di sini 2. Maka kita integralkan dari min 1 sampai 2. Nah, untuk proses selanjutnya sudah seperti yang tadi, yaitu kita integralkan dari dalam. Pertama ini kita integralkan, ya. Tentu saja hasilnya tinggal Y plus 2 kurang Y kuadrat. Karena ini adalah X, ketika diintegralkan dx, tanda integral ketemu diferensial, saling menyediakan, tinggal X. X, kemudian masukkan batas atas, batas bawah. Kemudian, ya ini kan sudah langsung to the point ya. Ini to the point. Jadi harusnya kan tadi penguraiannya pertama menjadi integral yang 1, 2, tinggal Y plus 2 kurang Y kuadrat, ini menjadi dy. Kemudian kita integralkan terhadap Y, maka ini menjadi 1/2 Y kuadrat. Ini 1/2, tidak ada tanda minusnya ya, ingat ini tidak ada tanda minusnya, 1/2 Y kuadrat. Ditambah 2Y min 1/3 Y pangkat 3. Batas 1 sampai 2 kita masukkan, akhirnya kita dapatkan 4,5 satuan luas atau 9/2 satuan luas. Nah, tentu saja ini bisa juga kita menggunakan urutan dy dx. Tapi kalau dy dx, kalau saya tarik garis vertikal ke atas, ini ketika saya masih di sebelah kiri di sini, maka masuk di kurva ini, keluar kurva yang ini. Artinya masuk ke kurva yang ini, satu kurva ini. Cuma satu ada plus, satu ada minus. Kemudian kalau ketika saya sudah berada di sebelah sini, ya, maka saya masuk pada kurva yang berbeda. Nih, misalnya dari sini ke sini. Mulai dari sini, jadi saya masuk di sini, keluarnya di sebelah sini. Makanya di sini ada saya bagi dua, yaitu bagian yang pertama, ini. Nah, ini potongan pertama, yang urutannya adalah integral dari Y min akar X. Y akan X itu dari mana? Ingat, ini batasnya dalam Y. Berarti ini harus nyatakan kurva ini, yang ini, ya, kurva ini, Y fungsi sesuatu. Karena X sama dengan Y kuadrat,
X sama dengan Y kuadrat atau Y sama dengan plus minus akar X. Berarti ada plus, ada minus. Tentu saja yang Y minus itu yang di bawah, Y plus itu yang di atas. Makanya dari min akar X sampai plus akar X. Nih. Kemudian untuk batas X-nya, kita ambil tadi di sini. Ya. Ini kan tadi Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 1 kan berarti min 1 kuadrat berarti X-nya sama dengan 1. Yang ini. Ya. Berarti dari 0 sampai 1. Makanya ini. Dari sebelah sini sampai batas X sampai sini. Nanti dari X-nya sampai sini sampai X-nya batas sini. Ini. Ya, ini X-nya berapa? Ya, tentu saja ini dari 1 sampai X-nya di sini. Kalau Y-nya tadi 2, tinggal masukkan sini. Ini kan 2 kuadrat kan berarti 4. Atau pakai di sini. Boleh di sini. X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya nanti sama dengan 4. Ya. Jadi kalau Y-nya sama dengan 2, X-nya nanti kita dapatkan 4. Kemudian oke, kita masukkan. Ini masuk ya dari sini, bawahnya, fungsi bawahnya adalah garis ini. Ya, garis Y fungsi X. Ya. Jadi sekali lagi nyatakan Y fungsi X, yaitu Y sama dengan X tambah 2. Nih. Yang di atas kita sudah hitung tadi bahwa dia adalah akar X. Maka dalam bentuk seperti ini. Kalau Anda kerjakan ini, tentu saja uraian akan menjadi lebih panjang, hasilnya pun akan sama, 4,5 satuan luas. Dengan demikian, ketika memilih ya integral ya untuk luasan ini, untuk luas 2 dimensi ini, kan fungsinya kan tadi region dikali dA, maka dA ini penting sekali untuk memilih yang tepat, apakah dx dy atau dy dx. Tentu Anda harus latihan banyak untuk bisa mengetahui kapan harus memilih dx dy, kapan harus memilih dy dx, dari gambar yang ada tentunya. Contoh yang kedua, volume dan luas. Ya. Misalkan ini, fungsinya seperti ini. Ini bagian atas ada, yang bagian permukaan yang di atas, yang searsir ini, permukaannya itu adalah Z sama dengan 4 min X min Y. Kemudian batas yang paling ini ada semacam pemotong ini, itu dalam arah X, X sama dengan 2, yang ini, saya ulangi. Kemudian yang sebelah sini, yang pemotong ini, miring yang ini, dari sini ke sini, ini ke sini, atau sejajar dari sini, ini adalah bidang Y sama dengan 1, semacam pisau potongnya ya. Nah, untuk mencari volumenya, ingat tadi volume sama dengan integral fx, y dA. Ya, dA. dA-nya boleh dx dy, dx. Kalau di sini dx dy, artinya bagaimana caranya? Batas-batas integralnya. Berarti Anda perhatikan garis yang dibawa di sini. Ya, perhatikan kurva XE. Berarti kalau saya pindah ke sebelah sini, saya gambar ulang, ingat saya mengikuti ini adalah X-nya, yang sebelah sana adalah Y-nya. Ini yang saya gambar ulang. Ini panjangnya ke sini 2, dalam arah X 2, dalam arah Y 1. Jadi kalau saya tulis ulang, ini adalah garis Y sama dengan 1, ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, dengan demikian, ya, ini adalah regionnya, ya, R. Ya. Maka karena dx pertama dalam batas X, berarti kita bergerak dari 0 sampai 2. Ini kan tadi X sama dengan 2 ini. Ini 1. 0 sampai 2. Ini ingat fungsinya adalah 4 min X min Y. Kemudian dy-nya, ya kita dalam batas Y. Y paling kiri 0, Y paling kanan 1. Sampai 1. Baru kita selesaikan. Ya, dan kita dapatkan hasilnya 5 satuan volume. Ya. Nah, bagaimana dengan luas permukaan? Luas permukaannya kita masukkan dulu seperti ini. Cari dulu dz dx, dz dy. Jadi kalau ini kita cari z-nya kan ini. Sudah ada z-nya. Z-nya itu sama dengan 4 min x min y. Maka do z do x itu sama dengan min 1. Kemudian do z do y sama dengan minus 1 juga. Minus 1, ini minus 1. Oke. Lalu kita masukkan. Ya, ini AS-nya kita masukkan. Do z do x-nya min 1. Baru kita kuadratkan.
do Z do Y-nya min 1 baru ke kuadratkan, kemudian tambah 1 berarti 1, 1, 1, akar 1 berarti akar 3, do X do Y, dx dy, lalu kita integralkan, selesaikan, kita akan mendapatkan bahwa luas permukaan ini adalah 2 akar 3 satuan luas. Oke, tapi tentu saja urutan integral bisa saja Anda menggunakan misalnya dy dx ya kalau yang ini. Untuk urutan integralnya dy dx maka volumenya saya harus tulis seperti ini. Ini saya tulis ulang yang di sebelah dalam karena ini adalah fxc-nya. Kemudian saya menjadi dy dx. Nah, kalau dy dx berarti yang pertama bahwa saya harus batas dalam arah y. Kebetulan di sini y-nya adalah persamaan garis lurus saja. Jadi dari garis y sama dengan 0 sampai garis y sama dengan 1. Berarti ini 0 sampai 1. Kemudian x-nya juga dari titik x sama dengan 0 sampai titik x sama dengan 2. Dari 0 sampai 2. Hanya dibalik saja ya. Ini. Kebetulan ya, sesimpel itu karena pas kotak ya. Sudah dasarnya di bawah ini adalah kotak. Demikian pula yang ininya juga sama ya. Jadi untuk AS-nya tentunya modelnya sama tadi. Ini kita selesaikan di dalam. Ini tetap jadi min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat ditambah 1. Kemudian urutannya di dx tentu saja batasnya kita seperti ini. 0 sampai 1, 0 sampai 2. Kita selesaikan juga hasilnya akan sama seperti ini. Contoh yang ketiga ya, masih volume dan luas nih. Nah, kalau ini kita lihat yang di atas sini Z sama dengan 4 min X kuadrat. Yang di bawah di sini garis X tambah Y sama dengan 4. Yang ini garis X sama dengan 2. Kalau mencari volume dengan urutan dy dx seperti ini. Ya, dy dx seperti ini. Jadi nanti hasil integralnya nanti Anda selesaikan sendiri. Anda boleh menggunakan tabel integral kalau Anda kesulitan mengintegralkan fungsi tersebut. Nah, sekarang kalau urutannya adalah dy dx. Ini adalah Z-nya atau fxc-nya. Jadi tidak usah kita ganggu buat yang ini. Sekarang bidang xc-nya yang paling bawah. Kalau saya gambar ulang sebelah sini, bagian bawahnya ini, maka dia akan seperti ini. Ya. Ini yang ke arah bawah, saya mengikuti ini yang ke arah bawahnya, ini yang ke arah kanan, Y. Ya. Kemudian ini X tambah Y sama dengan 4. Kira-kira ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti dia sebelah begini. Ya, saya buat dulu begitu. Kemudian dipotong oleh sama dengan 2 ini. Berarti ini yang R kita. Ini R. Di mana ini adalah X tambah Y sama dengan 4. Sementara ini adalah X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau urutan integralnya dy dx, artinya yang pertama, saya harus tarik garis sejajar sumbu Y. Ini. Masuk di kiri pada Y sama dengan 0. Ini sumbu X itu artinya garis Y sama dengan 0, makanya tertulis 0. Dan keluar pada grafik ini, X tambah Y sama dengan 4. Tapi karena di Y, maka nyatakan Y fungsi sesuatu. Jadi, Y sama dengan 4 min X. Maka tertulislah 4 min X. Sementara pada batas X itu dari titik ke titik, yaitu pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nih, seperti ini. Anda tinggal integralkan sendiri. Ya, sekali lagi kalau Anda kesulitan menyelesaikan integral itu, Anda silakan membuka tabel integral. Nih, nanti kita peroleh 52/3 satuan volume. Untuk AS-nya, ya, ini kan rumusnya ini. AS-nya, wah ini terhalang ya. Oke, saya hilangkan dulu tulisan itu. Maaf, sebentar, saya hilangkan. Ya, sudah bersih. Kita gunakan urutan integral seperti ini, supaya ininya sama. Yang di sebelah sininya sama. 0,4 min X, 0 sampai 2. Tapi kita pakai dy dx. Nah, yang sekarang kita cari adalah dz dy. Artinya kan fungsi kita adalah z-nya ini kan 4 min X kuadrat. Jadi z kita di sini adalah, ya, mohon maaf, pointernya. Oke.
Jadi sini Z-nya kan sama dengan 4 min X kuadrat. Sehingga kalau do Z do X itu sama dengan min 2X. Tapi do Z do Y-nya sama dengan 0. Do Z do Y-nya sama dengan 0. Karena tidak ada komponen Y-nya di sini. Makanya di sini ada tertulis 0 kuadrat. Sementara do Z do X-nya adalah min 2X kuadrat. Ya. Kemudian ini uraikan dan seterusnya. Ya. Ini akan menjadi panjang ceritanya, jadi bisa Anda menggunakan batuan tabel integral kalau ada permasalahan. Oke, ini saya belum selesaikan, nanti silakan Anda coba sendiri. Nah, saya kira sekian ya pengantar kita atau pengenalan kita tentang integral lipat 2. Nanti kita akan melihat bagaimana integral lipat 2 yang selanjutnya. Di sini semua contoh tadi saya berikan sudah ada gambar, ada persamaannya. Yang kenyataannya nanti kemungkinan saya hanya memberikan persamaan-persamaan dengan batasan-batasannya, dan Anda sendiri yang harus menggambar benda 3 dimensinya seperti yang kita bahas pada bab 4, yaitu pada geometri dalam ruang. Jadi teknik menggambarnya ini silakan pelajari di geometri dalam ruang. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.